Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pembulatan bilangan pecahan. Untuk melakukan pembulatan bilangan pecahan ini, ada dua syarat yang harus kalian ketahui. Syaratnya adalah, yang pertama, jika nilai pembilangnya kurang dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke bawah, yang berarti satuannya tetap. Dan syarat yang kedua, jika nilai pembilangnya sama dengan setengah atau lebih dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke atas, yang berarti satuannya nanti dinaikkan. Dalam artian di sini adalah bertambah. Biar lebih paham dari syarat ini, kita masuk ke contoh soal. Contohnya seperti ini. Berapakah hasil pembulatan 3/3/8? Untuk menjawab hasil pembulatan 3/3/8 ini, langkah awal adalah kita tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu 3/3/8. Kita tulis di sini 3/3/8. Sekarang ini merupakan pecahan campuran ya nak ya. Bagian 3 yang atas ini merupakan pembilang, dan bagian 8 yang di bawah ini merupakan penyebut. Sedangkan bagian 3 yang di depan ini disebut dengan satuan. Jadi bagian 3 yang di atas tadi pembilang, bagian 8 yang di bawah ini penyebut, dan bagian 3 yang di depan ini adalah satuan. Ingat ya, selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita cari setengah dari penyebutnya. Di sini terdapat penyebutnya yakni 8. Jadi setengah dari 8 adalah setengah dari 8 berapa? Setengah itu sama baik kayak dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Setelah kita dapat setengah dari 8 adalah 4, sekarang kita bandingkan antara setengah dari 8 yakni 4 dengan pembilangnya yakni 3. Antara 3 dan 4 lebih besar yang mana? Ya, tentu saja besarlah angka 4 ya dari 3. Jadi angka 3 pada pembilang ini merupakan angka yang kurang dari setengah dari penyebutnya. 3 kurang dari 4. Karena 3 kurang dari 4, maka memenuhi syarat yang pertama. Jika nilai pembilangnya kurang dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Jadi 3/3/8 ini akan kita bulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah, maka satuannya tetap. Satuannya tadi adalah di sini. Ini yang depan ini 3. Jadi kita buat kesimpulan di sini. 3/3/8 dibulatkan menjadi 3. Sudah seperti ini saja. Mudah bukan? Jadi langkah awalnya adalah kalian cari terlebih dahulu setengah dari penyebutnya. Di sini penyebutnya 8, jadi setengah dari 8 adalah 4. Setelah dapat hasilnya ini, kalian bandingkan antara pembilangnya yang bagian atas dengan setengah yang tadi ya, ini. Antara 3 dan 4 ini besar yang mana? Besar 4 ya. Nah, berarti 3 pada bagian pembilang ini kurang dari 4. Kita lihat 3 ini pembilang. Jika nilai pembilangnya kurang dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah, maka satuannya tetap. Satuannya tadi 3. Nah, jadi hasil dari 3/3/8 dibulatkan menjadi 3. Sudah selesai. Yang bagian 3/8-nya
hilang ya. Jadi seperti ini saja caranya. Oke, jika masih belum paham, Ibu berikan satu contoh soal lagi. Contoh soal nomor 2. Berapakah hasil pembulatan dari 5 4/7? Sekarang kita tulis kembali soal yang ini, angkanya 5 4/7. Nah, langkah awalnya adalah kalian cari setengah dari penyebut. Ingat, atas pembilang, bawah penyebut, depan satuan ya. Pembilang, biar kalian gak lupa, tulis aja pembilang, penyebut, satuan. Nah, terus kita cari setengah dari penyebut. Setengah dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah angka 7. Jadi setengah dari 7 sama dengan berapa? Setengah itu sama dengan bagi 2 ya. 7 bagi 2, 3,5. Udah dapat hasilnya. Sekarang kalian bandingkan antara pembilang dengan setengah dari 7 tadi. Setengah dari 7 adalah 3,5. Sekarang yang kalian bandingkan adalah angka pembilang ini, yakni 4 ya, dengan 3,5. Besar angka yang mana? Ya, besar angka 4. Jadi 4 ini lebih dari 3,5. Nah, karena dia lebih dari, berarti masuk ke syarat yang kedua. Jika nilai pembilangnya sama dengan setengah atau lebih dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, maka satuannya bertambah. Jadi kesimpulannya 5 4/7 dibulatkan menjadi '. Yang kita perhatikan adalah tadi kan besarlah 4 tadi ya daripada 3,5, berarti dia dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas, satuannya bertambah. Satuannya tadi 5. Berarti 5 ini ditambah 1 adalah 6. Di sini aja Ibu buat. Nah, jadi 5 4/7 dibulatkan menjadi 6. Selesai contoh nomor 2. Sekarang Ibu kasih contoh yang terakhir biar lebih paham lagi. Berapakah hasil pembulatan dari 21/4? Yuk kita jawab sama-sama. Kita tulis dulu angkanya. 21/4. Selanjutnya kita tulis, tentukan aja angka pembilangnya yang di atas ini pembilang. Selanjutnya bagian 4 yang bagian bawah ini penyebut. Lalu yang bagian 2 depan ini merupakan satuan. Nah, sudah kalian tahu yang mana angka pembilang, penyebut, dan satuan. Sekarang bagian penyebutnya. Kita cari setengah dari penyebutnya. Di sini penyebutnya angkanya 4 ya. Jadi setengah dari 4 yakni berapa? Iya, 4. Setengah dari 4 berarti 2. Karena 4 bagi 2, 2. Udah dapat setengah dari 4 adalah 2. Sekarang kita bandingkan angka 2 ini dan angka 1 penyebutnya. Pembilangnya. Sekarang kita lihat antara angka 1 dan angka 2 ini mana yang lebih besar? Iya, betul. Angka 2 yang bagian penyebutnya. Berarti ini masuk ke syarat yang pertama. Yang pertama tadi kan bunyinya, jika nilai pembilangnya kurang dari setengah nilai penyebutnya, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah berarti satuannya tetap. Nah, berarti yang ini satuannya tetap, berarti 2. Maka kesimpulannya jadi 21/4 dibulatkan menjadi 2 saja. Selesai. Ya, seperti inilah cara mencari pembulatan dari bilangan pecahan.
Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yakni pembulatan bilangan desimal. Baiklah, sekarang kita memasuki pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan bilangan desimal ada dua syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Yang berarti nanti angka di depan komanya tetap. Syarat yang kedua, jika angka di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangannya dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, maka angka di depan komanya bertambah. Contoh, berapakah hasil dari pembulatan 6,7? Sekarang kita tulis di sini 6,7 dibulatkan menjadi sekarang kita perhatikan angka di belakang koma. Di sini angka di belakang koma ada 7. Sekarang kita lihat angkanya 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, betul, lebih dari 5. Maka masuk ke syarat yang kedua, jika angka di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangannya dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, maka angka di depan koma bertambah. Angka di depan komanya yakni 6. Berarti 6 ini kita tambah. Tambah dan angka berapa? Tambah 1. 6 tambah 1, 7. Nah, selesai. Jadi 6,7 dibulatkan menjadi 7. Selesai untuk contoh yang pertama. Sekarang kita akan masuki contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Berapakah hasil pembulatan dari 7,4? 7,4 dibulatkan menjadi berapa? Nah, untuk menjawab ini kita perhatikan lagi angka di belakang koma. Di sini terdapat angka di belakang koma yakni 4. 4 ini merupakan angka yang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, betul, 4 ini kurang dari 5. Karena dia kurang dari 5 berarti masuk ke syarat yang pertama. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah, maka angka di depan komanya tetap. Di sini angka di depan komanya 7. Jadi 7-nya tetap. Jadi 7,4 dibulatkan menjadi 7 saja. Selesai. Bagaimana, mudah bukan untuk pembulatan bilangan desimal? Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah.